warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, ustadz, guru, dan terkhusus tamu-tamu kita pada hari ini yang mengundang kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Haja Nilam Sari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, istrinya Pak Ahmad Ali, temannya Dasrat Latif, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kalau kita dakwah seperti ini, mulai dari datang rumah itu setan sudah berupaya menggagalkan. Jauh pergi, capek. Berhasil datang ke sini, kau pikir setan menyerah? Tidak. Goda dia supaya tidak dengar ceramah. Pegang HP, itu setan itu. Maka bapak-bapak yang sibuk, ibu-ibu yang sibuk dengan HP itu, sesungguhnya kau sudah kena godaan setan. Sudah dikasih tahu masih juga, kamu kalau godaan setan, kau termasuk setan di tempat ini. Jadi simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Mana bisa ini kita ceramah terus di depan lagi, seolah-olah kau tidak perhatikan kita ini. Simpan dulu nih. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ya, mungkin bisa. Waktu kita ringkas dan percaya kalau saya ceramah 1 jam itu tidak terasa. Ya. Maka waktu yang ringkas ini serius dulu dengar ceramah. Minta tolong dengan hormat, disimpan dulu HP. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan ya Allah kasih kawin dari surga. Dalam disimpan ini. Nah, ini bapak saudara-saudara sekalian. Suatu ketika Umar bin Khattab sebagai presiden, dulu gelarnya bukan presiden, Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar Siddiq gelarnya Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab gelarnya Amirul Mukminin. Lagi tidur di Madinah. Di mana tidurnya? Istana, bukan. Di mana tidurnya? Kasur empuk, bukan. Di mana tidur? Dibawa ke padang gurun. Bukan padang gurun. Pak Ulun. Persaing dulu Pak ya. Ya, Umar bin Khattab tidurnya di bawah pohon kurma. Allahu Akbar. Presiden, pemimpin umat Islam, salah satu sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga, tidurnya di bawah pohon kurma. Ada kira-kira pemimpin begitu di Indonesia? Ada. Membohongi kalau kau bilang ada. Iya dong? Iya. Tapi saudaraku ingat, jelang pilpres, jelang pilkada, jelang pilcaleg, banyak orang yang tiba-tiba menjadi sederhana. Iya. Oh, kau lihat dia, kamu lihat dia,
masuk keluar pasar, masuk warung kopi, tapi kau tidak tahu mereka sudah aktif banyak kamera di belakangnya, banyak tukang syuting di belakangnya. Ketika dia mau datang ke satu tempat, sudah siap hidup dahsyat, hidup dahsyat. Ternyata yang teriak-teriak itu temannya mereka sendiri. Kamu tidak lihat orang di belakangnya, kamu tidak lihat orang yang setting barang di belakangnya. Yang kamu lihat yang ada orang miskin dia jabat tangan, orang-orang kecil dia jabat tangan. Itulah yang disebut pencitraan. Apa namanya? Apa namanya? Keras kok. Apa namanya? Dalam dunia politik itu disebut pencitraan, dan itu boleh saja dalam dunia politik. Tapi dalam dunia Islam itu namanya kemunafikan. Apa namanya? Apa namanya? Dan orang munafik, kata agama kita, innal munafikina bidarki minan nar. Orang munafik itu nanti tempatmu, keraknya neraka ke tempat. Boleh jadi kau jadi anggota DPR, boleh saja kau terpilih sesuai maumu, boleh saja surveimu baik sehingga kau dipilih, tapi tunggu kau api neraka. Dan kalau saya tidak sholat, lalu saya tobat dengan sebenar-benarnya, kalau saya selama ini banyak maksiat tapi tidak merugikan orang lain, saya bertobat dan nasuha, Allah mengampuni saya. Tapi kalau kau tipu rakyatmu, kau bohongi rakyatmu, selain kau bertobat kepada Allah, kau juga harus minta maaf sama orang-orang yang pernah kau tipu. Kalau kau tidak minta maaf sama orang yang kau tipu, dan orang yang kau tipu sakit hati dan menderita karena penipuanmu, maka demi Allah, meski hitam jidatmu sholat, urusanmu kepada Allah di akhirat selesai, urusanmu kepada manusia tidak Allah ampuni sebelum kau berurusan sama orang yang kau tipu. Maka saudaraku calon pemimpin, saudaraku calon anggota legislatif, saudaraku calon kepala daerah, hati-hati kamu. Kamu boleh lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan pernah lolos di akhirat kelak. Dan kalian juga, kamu juga akan diminta pertanggungjawabanmu. Siapa yang kau pilih? Pemimpin dapat hukuman ketika dia salah, rakyat juga dapat hukuman ketika kau salah memilih orang. Kau tahu ini bukan tipu, kau tahu ini pencitraan, kau tahu ini munafik, kau tahu ini tidak amanah. Kenapa kau pilih? Hanya karena kau dikasih 300.000. Mari uangmu 300.000 sekarang, mari. Kau tidak akan kaya dengan uangmu 300.000. Dan demi Allah kau tidak akan miskin kalau kau tolak dengan 300.000. Yang pasti Allah hanya ingin melihat di mana posisimu ketika kau memilih. Burung pipit ketika Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, dalam api satu lapangan penuh api, datang pula burung pipit membawa air di paruhnya. Tahu burung pipit? Tahu burung pipit? Ibu-ibu tahu burung pipit? Oh, tahu burung pipit? Tahu? Kira-kira kalau kita buku celeng-celeng, itu yang ada bersama di bawahnya, kira-kira itulah kecil. Dia datang membawa air di paruhnya. Kira-kira paruhnya itu ya seperti inilah dia bawa air. Oh, diteriaki sama makhluk yang lain. Oh, gimana? Mana bisa padam bikin api dengan seperti lapangan baru cuma air bawa air sedikit sekali? Mana bisa mati itu api? Mana bisa air yang kecil itu memadamkan api yang sangat besar? Apa kata burung pipit? Saya bukan mau memadamkan ini saja, tapi saya hanya ingin memberitahukan kepada Allah,
saya bersama Ibrahim alaihissalam. Saya ikut bersama orang-orang lain, maka saya memilih ini. Soal menang atau tidak bukan urusan. Soal dia kalah atau tidak yang saya dukung bukan urusan saya. Urusan saya mau tahu Allah tahu saya bersama orang-orang baik. Itu yang penting. Paham? Ya. Maka 2024 jangan tertipu dengan pencitraan. Ya. Ibrahim Umar bin Khattab hidup di bawah pohon kurma, tapi hidupnya memang seperti itu, tidak dibikin-bikin, memang begitu faktanya. Lalu dalam keadaan tidurnya itu di bawah pohon kurma beralaskan tangannya dan tidak ada karpet, langsung tidur di pasir. Kira-kira seperti ini. Kalau saya dulu waktu kucing juga begini kalau tidur, tapi keluar di sana. Begitu keluar di air dikasih bangun aku kasih dulu. Bukan saya, begitu juga kau. Nah, tiba-tiba bangun. Kenapa bangun? Ada 3 anak muda datang. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Kata Umar, apa itu kursi kalau bagus saya? Kenapa kok? Ya Amirul Mukminin, 3 orang, 1 kanan, 1 kiri, di tengah 1 lagi. Yang kanan kiri bersaudara. Kata yang kanan, Amirul Mukminin, tegakkan keadilan. Kenapa? Ini yang saya seret ini, yang saya seret menghadap ke depanmu, dia telah membunuh bapak. Tegakkan hukum. Dalam Islam, nyawa bayar. Lalu Umar kusuk, jangan main-main. Barang sedikit dibunuh ini di tengah. Karena dia betul. Saya mengatakan yang sebenarnya Amirul Mukminin. Lalu Umar bertanya kepada yang ditimpa, betul Nabi lagi? Yang tersangka ceritanya ini tersangka. Betul Nabi lagi? Dan dia bilang, betul. Saya membunuh bapaknya. Kenapa bisa? Saya yang kasihan diberikan amanah oleh sekampungku. Jadi amanah oleh sekampungnya. Datang ke Madinah ini mengurus sesuatu perkara. Setelah sampai saya di Madinah, saya ikat itu saya punya onta. Ku ikat dulu. Ikhtiar, ikat dulu. Ikat dulu ontamu, baru kau masuk kantor. Dan parkir dengan baik. Kalau kau datang di masjid, jangan kau mentang-mentang pikir datang sholat berjamaah, motor kau parkir di depan masjid, tidak kau kunci leher. Baru kau tahu ada pencuri, baru kau serahkan. Saya serahkan kepada Allah, betul. Memang itu Tuhanmu tukang parkir. Kunci dulu, ikhtiar dulu. Jangan hanya tinggal di masjid bermalam berhari-hari, berdoa, berikan saya kekayaan. Tidak mungkin Allah memberi kekayaan dari apa? Tapi kau ikhtiar dulu, ikat dulu ontamu. Sudah ikat. Begitu saya keluar dari kantor, istilahnya kira-kira sekarang kantor camat. Begitu saya keluar dari kantor, mana yang tahu ini? Ternyata lepas dari kantor. Dia pergi cari, banyak dapat. Di mana? Di pinggir kebun. Dan ada orang tua, dia borok leher itu. Ontang. Nah potong ini kayu. Kurang ajar. Ontang dia potong. Kira-kira kalau sekarang mobil itu pernah hancurkan. Bagaimana kira-kira kalau bapak keluar dari kantor camat, ada anak muda, orang tua, nak kasih kempes bawa mobil, nak hancurkan kacanya, nak hancurkan mesinnya. Apa yang kau lakukan? Pas tampil itu, ini anak muda bukan nak tampil, tapi apa? Dia bunuh pak. Saya dia bunuh ontaku.
Itulah kejadian. Ya Amirul Mukminin, saya bilang saya dikuasai setan, tapi saya siap bertanggung jawab. Laksanakan kisah nyawa bayar Tuhan. Akhirnya dia bilang ini yang membunuh tersangka. Ada pasien permohonan, ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, apa? Tolong kasih saya waktu 3 hari. Balik ke kampung saya. Untuk apa? Saya menunaikan kewajibanku. Apa hasil jerih payahku datang ke sini? Tanggung jawab yang diberikan amanah kepadaku. Minta tolong Kak Kasihan, saya mau selesaikan dulu. Jangan sampai amanah sekampungku saya tidak tunaikan. Saya sudah menghadap kepada Allah. Saya tidak mau berhutang tanggung jawab. Kasih saya waktu balik kampung. Nabi dan ini yang itu bapaknya, mana bisa? Kalau kau pulang kampung nanti kau lari. Jangan, Amirul Mukminin. Kata Umar, betul. Begini saja, saya kasih ke waktu 3 hari dengan catatan harus ada sepupu, saudara, temanmu yang bisa menjamin supaya kau bisa pulang. Ya Amirul Mukminin, kata tersangka, tidak ada kasihan temanku di sini, tidak ada sepupu, tidak ada keluargaku, tidak ada sahabat saya, tidak ada yang bisa bilang keluarga. Berarti tidak bisa begitu. Dan tidak ada jaminan itu. Sama kalau bapak ambil kredit, ibu-ibu ambil kredit di Pegadaian, gua mau dulu. Dia bilang perkara boleh sih. Berapa kau mau? 5 juta. Boleh. Tapi mana barangmu yang di atas 5 juta? Kan begitu namanya jaminan. Bapak ambil uang di bank 10 juta. Yang kau jaminkan harus lebih besar harganya daripada 10 juta. Itu syaratnya. Begitu juga. Dia bilang boleh kau pergi kampungmu. Mana temanmu yang bisa jamin kau? Kalau yang kau tidak pulang, dia yang dipotong. Begitu namanya penjara. Sahabat ini diam semua. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda gagah, terkenal, populer, yang angkat tangannya. Namanya siapa? Salman Al-Farisi. Saya ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya yang siap menjadi penjaminmu. Surabaya. Salman, sahabat kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda yang paling disayangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, jangan main-main. Bukan masalah gampang. Dulu kau. Kau tahu akibat ini. Kau tidak kenal. Baru kau lihat sekarang. Kata Salman Al-Farisi, Umar, betul. Saya pun baru mengenalnya. Seperti engkau baru mengenal dia. Saya siap. Akhirnya dijaminkanlah Salman Al-Farisi pulang ini tidak di dunia membunuh. Tetapi hari pertama belum ada tanda-tanda kedatangan. Mulai bukan cemas air. Lah begini. Sudah tadi minta kasih. Selesai kepemilu nanti kalau tidak datang lagi di pasar, tidak pernah lagi senyum. Lah begini. Dah, gue sih kalau selesai kok digolong, kenapa kopi? Hari kedua belum ada kabar. Baik, lewat dulu. Cemas orang. Hari ketiga belum ada tanda-tanda. Sampai duhur belum ada tanda-tanda. Karena batas waktunya sampai maghrib di hari ketiga. Kira-kira jam 5 petang, gelap demi gelap, orang sudah bilang, baik. Dilihat di Salman, lewat ini, hukum harus ditegakkan. Salman yang akan dihukum. Begitu Salman sudah maju, mau dikisas, mau dihukum, tiba-tiba dari kejauhan ada orang tertati-tati setengah mati lagi, lari jatuh lagi. Tahan, saya sudah balik. Orang semua balik, datang terdakwa. Lalu terdakwa berkata, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maafkan saya terlambat datang karena dipaksa lari untuk kamu.
akhirnya dia mati di jalan. Motor tua dipaksa lari. Orang tua masih setengah mati bekerja, akhirnya apa? Sakit. Jadi kalau kau sudah tua, yang sudah buka sakaratul maut, dan kau terlalu kejar dunia, nanti kau terlalu kejar dunia, investasi terus, cari uang sampai malam, akhirnya apa? Kena serangan jantung, mati mendadak. Kalau mati mendadak itu mesti kau pergi salat jamaah mati mendadak, husnul khotimah. Tapi kalau pergi kau begitu masuk itu mati mendadak kok, akhirnya apa? Saya mohon maaf terlambat. Lalu Umar bertanya kepada yang terlambat ini, kenapa kau balik? Padahal kau sudah punya kesempatan tidak balik lagi. Kenapa kau balik? Dengan jawabannya, saya kembali karena saya tidak mau nanti orang berkata tidak ada lagi umat Islam yang bisa dipercaya, maka saya turun. Masih muda, tapi dia komitmen. Saya harus menjadi orang yang terpercaya meskipun risikonya adalah dipenggal leher. Anak muda, jadilah kau orang-orang yang terpercaya. Kalau kau kecewa dengan pemimpinmu yang banyak berbohong, jangan maki-maki. Jangan saya kau share kata-kata bohongnya, tapi perbaiki dirimu. Negaramu menunggu kamu menjadi pemimpin yang jujur. Kalau kita tidak benar memilih pemimpin, atau ada pemimpin anggota DPR yang menjadi wakil rakyat tidak amanah, tidak bisa dipercaya, itu karena kesalahan umat Islam. Kenapa? Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa paling banyak mayoritas di Indonesia? 88% kita umat Islam di Indonesia. Berarti yang mayoritas itulah yang salah dalam memilih pemimpin. Lalu Umar balik bertanya lagi. Sudah ditanya tadi tersangka tuh. Nah balik lagi tanya, Salman, kenapa kau menjadi penjamin? Nah baru kenal risikonya mati. Dengar kata Salman Al-Farisi, saya tidak mau orang menilai tidak ada lagi umat Islam yang mau menolong sesama muslim. Tolong saudara sesama muslim, jangan kau pilih daftar relawan Palestina, jangan, karena itu kau jadi masalah juga di sana. Mau kau tolong dan kau tidak tahu bahasa Arab, dia juga tidak tahu bahasa Indonesia. Padahal kita senjata. Ya, bagaimana caranya? Seminim-minimnya kau doakan dalam setiap sholat. Kau doakan setiap sujud terakhirmu supaya Allah membantu mereka. Yang kedua, kalau ada rezekimu berlebih, donasi, bantu mereka, kirimkan uang ke sana. Tapi jangan kirim orang yang tidak terpercaya. Betul-betul kirim lembaga yang bisa langsung ke Palestina. Itu cara menolong. Pun kalau kau tidak bisa bantu Palestina, maka bantu minimal tetanggamu. Jangan sampai rumahmu dewa, enak makanmu, semua berkelana kehidupanmu sehari-hari, tapi tetanggamu miskin, tidak tahu mau makan apa, dan kamu biarkan sesungguhnya kalian bukan orang hebat. Rajin berjamaah, rajin zikir, rajin tadarus, tapi tetangganya tidak pernah dia mau tahu kalian bukan orang baik. Karena orang baik kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik mereka di antara kalian, umatku adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bantu tetanggamu. Kamu tahu tetanggamu mau sekolah, sesama muslim, anaknya mau sekolah, tapi bapaknya tidak punya penghasilan, bantu, dan kau tidak akan miskin dengan membantu tetanggamu. Mamanya jangan Ustaz. Begitu betul.
Ente yang penting istri itu tidak ngamuk. Kalau dia ngamuk, jangan cari masalah. Jangan sampai masalah jandanya, kau bisa selesaikan masalah dengan istri hancur. Ente, jangan kau coba-coba. Apalagi kalau kau takut sama istrimu, jangan cari masalah. Cukup kau bantu anaknya. Datang istrinya, bantu juga saya bantu kamu, saya kasih kau gaji bulanan 500.000 per bulan. Hebat. Ya, bantu. Itu orang bertetangga Pak. Masak saja kata Dana. Kamu masak saja dan tetanggamu mencium baunya, kau harus kasih tetanggamu. Ada pohon kamu pelihara, pohon mangga, lalu dahan rantingnya menyeberang ke sebelah. Yang menyeberang itu, yang menyeberang pagar dahan pohon rantingnya, itu haknya tetangga. Boleh diambil, kamu bukan punya hak. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau pohon kan menyeberang pagar tidak punya hak. Bagaimana kalau istrinya tetangganya nyeberang pagar? Lentong masalahnya itu. Jangan kesembaran kau tafsir. Makanya kalau kau menafsir, jangan kamu tafsir sendiri. Tanya ke ulama, tanya ke gurumu, tanya ke ulamamu. Jangan kau seenaknya, karena ilmu belum cukup. Iya. Lalu Umar balik bertanya, kan teriak ini anak muda, setelah didengar kedua, dia teriak juga ini anak muda yang dulu bapaknya, ya Amirul Mukminin, semaafkan dia. Ingat, nyawa bawa nyawa. Kalau kau bunuh bapakku, maka hukumannya kamu juga harus dibunuh. Itu saja Islam. Kecuali saya maafkan kamu. Orang yang kau bunuh keluarganya memaafkanmu, maka tidak lagi dilaksanakan hukum Islam. Kenapa? Sudah saya maafkan dia. Saya maafkan dia ya Amirul Mukminin. Jangan kau kisah. Saya sudah memaafkan dan mengikhlaskan bapak. Baru Umar bertanya, kenapa kau memaafkan itu? Dengar jawaban anak muda ini. Saya maafkan dia karena saya tidak mau orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang mau memaafkan sesama muslim. Pak, Bu, jangan dulu dimaafkan tetangga. Maafkan misalnya ibu suami. Itu mau dulu. Karena ini ibu, kalau ada salahnya suami, nah bawa sampai mati. Memang begitu fitrahnya perempuan, ahli sejarah. Kalau pernah kau salah satu kali, nah ulang terus. Itu nggak bahas terus. Begitu salah, itu. Tapi lihat suami, nah pulau ini bahas ya. Selesai masalah hari ini betul agak pelik kok. Ada orang curhat sama saya. Dia minta pendapatku, bagaimana hukumnya Ustaz kalau saya istri ingin minta diceraikan oleh suami. Saya bilang, kenapa? Saya dapat di WhatsApp dia. Saat tidak dibaca Ustaz, usahkan ternyata biarkan saja. Muslim kalau perempuan curhat benar, itu saja. Jadi kalau istrimu ngomel marah-marah, jangan kau balas, jangan kau layani, tidak usah kau jelaskan, karena tidak disediakannya. Bukan yang akan pakai, apa pakai perasaan, ya, jangan kau. Apalagi kalau nak bilang istrimu, kokola tidur maka sekarang sudah menjelaskan. Bayangkan diri. Bu, lalu saya bilang, Bu, kalau begitu
Ustaz. Apa dia? Kembali ya. Nah iya nanti terus. Saya bilang, berapa tahun makin sana Sonita itu bilang alhamdulillah Ustaz 30 tahun. Terus siapa ada apa tadi alhamdulillah Ustaz makasih baru Pak Ustaz. Siapa bikin rumah? Iya. Suami. Mulai itu. Iya, mulai. Terus ada mobil kan? Ada Ustaz tapi mobil dinas. Siapa cicikan gitu? Suami Ustaz. Ada nak? Ah, iya. Alhamdulillah Ustaz 3. Alhamdulillah. Siapa bikin itu? Bisa jadi ternyata kita di saja dengan Ustaz kerjasama yang lain. Siapa kita pakai kerjasama dengan suamiku? Saya bilang bu ganti marah dia, marah saya ibu. Iya. Bahasa 30 tahun sama suami kita. Ada yang nak belikan ke rumah, nak cicipkan ke mobil kasihan. Masa gara-gara WhatsApp secara pribadi orang minta diceraikan. Yakin gitu kalau cerai dapat suami lebih baik dari dia. Nah, mama bagi suami bohong. Saya bilang, bohong itu kalau dalam keadaan darurat boleh. Maksudnya Ustaz, bohongnya seorang suami boleh apabila ingin menyenangkan hati istri. Saya yakinlah bohongi istri suami itu karena dia tidak melukai perasaan kita. Maka maafkan dia. Baiklah Ustaz, saya pikir-pikir. Jadi setiap kalinya itu. Maka ibu, kalau ada permasalahan suamimu, maafkan dia. Dia makhluk biasa. Nggak bisa dituduh Pak Ustaz. Tak dewa-dewa nih. Maka kau cerai baik-baik. Jangan kau saling menghina. Tapi adiknya bertengkar, hamil lagi. Ada begitu? Ada. Oh, kalau tidak ada, maafkan dia. Pak, ada menantumu. Dia pernah terluka, maafkan dia. Jangan menjadi perdendam. Dendam tidak ada lagi. Ikhlaskan soal dosanya, dia akan menanggung risikonya. Kau maafkan, kamu menjadi dosa yang mulia. Semoga ada manfaat. Amin. Tidak dipanggil memaafkan. Usikum menafsirkan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.